Nah ini berawal dari itu tadi, pecah itu tadi, ada Syiah, gitu kan? Syiah. Kemudian muncul, gitu kan? Kita kembali ke sejarah itu tadi. Setelah Syiah ini ada kubu yang lain, namanya kubu Khawarij yang menyalahkan Ali dan juga menyalahkan Muawiyah. Nah Khawarij inilah yang punya pemikiran ekstrim. Siapa yang melakukan perbuatan maksiat dihukumi kafir. Ada dalilnya? Ya semacam ini nih. Membunuh orang Islam berarti kafir, ekstrim. Loh, tapi kan dalilnya memang seperti itu. Dan nanti kebalikannya, setelah muncul ada sekte Khawarij, sudah dapat dua kan? Satu Syiah, dua apa? Khawarij. Syiah yang bela-belani Ali, Khawarij itu mengkafirkan Ali dan juga mengkafirkan Muawiyah. Nanti muncullah sekte yang ketiganya, Murji'ah. Murji'ah itu gimana? Ini kebalikannya Khawarij. Orang beriman berbuat maksiat apapun, imannya utuh, tidak akan berkurang. Ini kan kutub yang berseberangan gitu lah. Dan nanti posisi ahlu sunnah itu di mana? Nah, posisi ahlu sunnah itu di tengah-tengah. Makanya dalam buku ini mencoba menekankan gitu, bahwa ahlu sunnah atau akidah Islam yang benar itu menghukumi pelaku maksiat itu dengan apa? Gitu kan? Tadi ya, Khawarij berpendapat pelaku dosa besar itu kafir. Murji'ah berpendapat pelaku dosa besar itu tetap mukmin yang sempurna. Ahlu sunnah berpendapat pelaku dosa besar itu berkurang kadar imannya. Ini keyakinan. Tapi tidak mengkafirkan, Karena kan ada tadi pemikiran takfiri gitu kan. Kadang mungkin kita mendengar istilah seperti itu. Pemikiran takfiri, mengkafirkan muslim lain gara-gara perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Padahal para ulama tidak berpendapat. Akidah Islam berpendapat kafir itu bertingkat-tingkat. Meski Nabi itu menghukumi orang yang bunuh disebut kafir tadi ya, kalian jangan kembali kepada kekafiran. Itu apa? Yadribu riqaba ba'du ba'du. Itu kan sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Dalam fitnah yang terjadi dalam sejarah ya tadi. Tapi kafir yang disampaikan oleh Nabi itu tadi, para ulama kemudian menyebutkan ada kafir yang disebut dengan kufrun duna kufrun. Kafir tapi bukan kafir. Itu ya. Jadi ketemu dengan nas-nas yang mungkin tadi kok seakan-akan Nabi menyebut bahwa pelaku seperti ini kafir, tapi sebenarnya kufrun duna kufrun, kafir yang bukan kafir, yaitu kafir yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Tadi kan pezina tidaklah berzina sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Pencuri tidak mungkin mencuri kalau dia dalam keadaan mukmin, gitu kan? Berarti kan Nabi seakan-akan menghukumi bahwa pezina dan juga pencuri itu murtad. Tapi sebenarnya tidak, hanya menghilangkan kesempurnaan iman. Ini keyakinan kita, akidah kita. Jadi jangan mudah nanti berani jenengan mendahului Allah. Ada orang kok banyak berbuat dosa dan maksiat, jenengan wani neraka kayak wani ya. Gimana kalau ada orang ahli maksiat misalnya gaweane judi online karo bojo ya plak-plak gitu kan, seneng mabuk-mabukan gitu dan seterusnya, kok jenengan berani mengatakan gimana? Kayak wong mesti mlebu neraka. Terus ojo ndisi bersama Gusti. Ya, karena ahli sunnah tidak seperti itu. Sunnah tidak. Baik. Kemudian akidah Ahlussunnah yang selanjutnya yang ketiga, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini berarti membantah pemikiran Murji'ah. Kalau tadi membantah pemikiran Khawarij. Oke, saya ulang. Induk perpecahan ada berapa? 4 ya. Apa saja? Syiah, Khawarij, Murji'ah. Nanti tambah 1, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu cenderung lebih banyak pakai akal di dalam memahami. Apakah ini nama organisasi? Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, nama organisasi? Bukan. Jadi jangan keliru, oke yang sing kelamin biru, sing piye, sing ijo, sing piye. Bukan seperti itu. Ini apa? Pemikiran, cara memahami agama. Kita kembali ke sini. Nah, ahlu sunnah atau akidah Islam yang benar itu berarti bagaimana? Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan yang dilakukan. Makanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah bisa berkurang. Yazidu bitta'ah. Gitu kan? Iman akan bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan.
Berarti nek jenengan ngrumaos, wah aku kok kayaknya imane lagi gendho itu. Cara dongkraknya gimana? Cara dongkraknya gimana? Tambahi ketaatan. Yang mungkin selama ini kok jenengan pelit gitu, wah aku tak jajalah infak sedekah tak tambah. Yang biasanya mungkin nek galu niku gur sare tok, wah aku tak tambah dengan tahajud gitu kan. Oh biasanya kok ternyata nggak mampu puasa kecuali Ramadan, kok aku kok rasanya hatinya kok koyo kosong gitu dan seterusnya. Coba tambahi dengan puasa sunnah. Nanti iman akan bertambah, terasa itu bahwa kekosongan batin kita itu akan terisi dengan itu. Yazidu bitoah. Sok ngraos mboten nek imane sek mudhun. Halo. Coba kroso kosong nggak kerasa gitu. Iman turun itu kita kadang nggak terasa. Tensi mudhun mungkin terasa, wah aku kalau lemes bulus gitu ya. Jangan-jangan itu aku tensinya ndep ya. Atau terkebalikannya, jangan-jangan tensinya dhuwur apa ya gitu kan. Kita bisa terasa, tapi iman coba naik turunnya iman itu kita rasakan enggak gitu. Orang beriman harus sensitif gitu. Harus sensitif, wah gila ya nek aku imane mudhun. Apa tuh? Rasanya gersang banget. Rasanya kosong ya. Rasanya gundah ya, kayaknya gelisah. Nah, gimana mendongkrak iman? Bitoah. Dengan melakukan wayan kusubil maksiat. Iman itu akan berkurang itu dengan apa? Maksiat. Sudah tuh, buktikan aja. Jangan kok bermaksiat kepada Allah, pasti ada dampaknya. Mulai itu rasanya ada kejauh dari Allah. Semakin bertambah kemaksiatan, semakin jauh dari Allah dan seterusnya. Bahkan iman bisa hilang. Nah, hilang ini adalah biasanya karena melakukan tindakan atau ucapan yang membatalkan keimanan. Mungkin jaluk tulung kali sanesipun Allah, jaluk pangreksa dumateng sanesipun Allah, jaluk selamat dumateng sanesipun Allah, nyembelih dumateng sanesipun Allah, atau pengingkaran akan rukun iman, rukun Islam itu kan sebentuk kekufuran yang bisa membatalkan Islam. Iman bisa hilang. Hanya sering kami sampaikan, sholat enten tiang kok mboten sholat, dua kondisi. Nah, dia masih mengakui akan wajibnya, ning ora sholat, ulama masih menganggap dia fasik, pelaku maksiat atau dosa besar. Tapi kalau ada orang tidak sholat, kenapa? Wah sholat itu ora wajib. Yang penting kan eling. Bahkan yang seperti itu sudah menghilangkan. Ini kamu. Nah, dari situ kita garis bawahi, seorang muslim tidak boleh mengkafirkan pelaku maksiat meski ada hadis yang menyebutkannya tadi kan? Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang berislam itu adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran, tapi tidak kemudian kita langsung menyebutnya dia itu kafir. Tidak, hanya kufrun duna kufrun. Konsekuensi menghukumi kafir itu sangat berat. Jadi kalau berani mengkafirkan orang itu konsekuensinya baik bagi yang menghukumi maupun yang nah, terus berkurangnya iman gara-gara maksiat itu emangnya seperti apa? Nah, dari sini saya ajak untuk mengingat nih. Kita keluar dari kitab Mausu'ah Al-Manahi Syariah. Nah, kita coba renungin lagi. Hanya saja, ini keyakinan Ahlus Sunnah. Maksiat berpengaruh buruk terhadap iman, terhadap hati dan badan. Jadi ada dampak buruknya. Jadi maksiat menimbulkan apa? Turunnya iman, berkurangnya. Karena ternyata gitu. Dalam kitab Jawabul Kafi Ibnu Qayyim kan menyebutkan maksiat memadamkan cahaya ilmu. Jadi Imam Syafi'i itu pernah mengeluh kepada Waqi', salah satu gurunya, tentang hafalannya yang buruk. Imam Syafi'i itu kalau usia 7 tahun sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis. Sudah 19 tahun beliau itu sudah memberi fatwa. Suatu saat ngeluh nih kepada salah satu guru tentang buruknya hafalan. Apa jawaban kamu? Ketahuilah bahwa ilmu itu anugerah Allah, tidak bakal diberikan kepada yang suka bermaksiat. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i juga pernah berpesan gitu. Lihat kecerdasan yang ada di diri, Allah memberikan cahaya ilmu yang pada diri. Kenapa? Imam Syafi'i itu cerdas banget. Gurunya tahu. Maka beliau pesan, jangan padamkan dengan maksiat. Jadi dampak maksiat seperti itu. Kan pernah saya ceritakan ya, Imam Syafi'i hafalannya goncang gara-gara ternyata setelah dievaluasi gimana? Melihat betis wanita yang bukan mahramnya. Melihat apa?
Betis niku pundi? Dari lutut ke bawah. Jenengan cok mirsani? Lutut ke bawah loh, lutut ke bawah, bukan lutut ke atas. Lutut ke bawah tok. Itu loh. Pernah? Wis gawene gitu. Wong lutut ke atas wae iso weruh kok gitu, kok apa meneh lutut ke bawah. Lah ini Imam Syafi'i lihat betis saja itu hafalan itu goncang, makanya kemudian dinasehati sama gurunya, padahal nggak sengaja. Hati-hati, ilmu itu anugerah, tidak bakal diberikan kepada yang suka maksiat. Mulane awake dhewe kan ngapal ke juz sama iki mbok wis pirang tahun iki ora tambah. Anak apal, tambahi anak jihad dihafalke. Barang anak jihad hafal, anak banidah terus itu, dan seumur hidup itu bermuter-muter tok. Ya karena ini tadi ilmu itu cahaya, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman kan gitu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, baru nanti Allah itu akan memberikan ilmu kepada. Dan lawan daripada takwa itu apa? Ya maksiat. Makanya kalau kita berbuat maksiat ya Allah tahan, tidak ngasih ilmu kepada. Nah, iman turun kan, dari situ iman turun. Maksiat juga menjauhkan rezeki. Yang tadi kami sampaikan, takut wa iyyakum wal ma'as. Takutlah atau jagalah diri kalian itu dari perbuatan maksiat. Innal abda la yudnibu dzamban, sesungguhnya seorang hamba ketika dia itu melakukan satu perbuatan dosa, la yuhramu rizqan kana bi'ala. Allah tahan rezeki yang mestinya sudah disediakan. Dampak maksiat gitu. Jadi tidak sampai kepada kekafiran, tapi ada dampaknya. Termasuk tadi, maksiat itu memunculkan kekosongan batin. Wah, ini kadang dirasakan kan, kadang duit, beras wajib duit gitu kan. Tapi kok rasanya resah, gundah, gelisah, orang kepenak dan sebagainya. Karena apa berpusingnya naik orang duit beras kok? Itu dirasakan nih, kekosongan batin itu loh. Hal ini hanya bisa dirasa oleh hati yang hidup, sebagaimana luka terasa perih itu kan bagi orang hidup. Kalau orang mati tidak bisa merasakan perihnya luka. Nah, kekosongan batin seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau kita itu masih bisa merasakan kekosongan batin, hati kita masih hidup. Kekosongan batin melahirkan perasaan jauh dari Allah. Kok rasanya aduh karo Gusti Allah. Nah, sholat tahajud jenengan bisa merasakan takbir, baik rasanya itu sudah sangat menggetarkan hati. Baca iftitah itu sangat mengena di dalam diri. Baca Al-Fatihah, begitu kita itu mungkin menyanjung Allah bahwa Dia itu penguasa Yaumiddin, itu rasanya kita tuh muncul rasa takut betul besok pada hari kiamat. Ketika kita itu berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita rasakan betul kebutuhan kita akan hidayah. Pernah merasakan gitu? Itu kan kedekatan, karena kita lagi dekat dengan Allah, sehingga setiap ucapan yang ada di dalam doa sholat kita itu rasanya menggetarkan betul. Dicoba kebalikannya, pernah nggak sholat 11 rakaat ngecamprang? Camprangnya bahasa Indonesia ini apa ya? Hambar, hampa betul, nggak ada. Terus efeknya itu rasanya dekat dengan Allah sehingga selesai sholat itu tentrem, rasanya itu nyaman. Enggak, Pak. Problem rasanya masih berkutat di pikiran kita dan seterusnya. Itu yang disebut dengan kekosongan batin. Dan itu terjadi ketika kita itu berbuat maksiat. Ini tidak terobati sekalipun kita itu bergelimang dengan berbagai macam kenikmatan. Kekosongan batin yang seperti ini nggak terobati, Pak. War digawa healing, mbok digawa mungkin maring Depo Pelita, mbok digawa plesin nang Surya Yuda Pak, mbok digawa plesin nang di tak terobati kecuali kemudian kita kembali kepada Allah. Karena kebahagiaan dan ketentraman hakiki adalah ketika dekat dengan Allah, merasa senantiasa dijaga dan dilindunginya. Makanya jangan dikira ada orang yang mungkin secara finansial mungkin nggak sugih, secara tampilan nggak keren-keren amat, jebule hatinya. Dan maksiat itu memunculkan kekosongan. Makanya kan pelaku maksiat entah itu mungkin penjudi, dia itu akan terus meningkatkan kadar judinya. Kenapa? Supaya hatinya puas. Karena kosong, hatinya kosong, sehingga kemudian dikiranya dengan dia itu kemudian nambah lagi taruhannya itu semakin marem. Pezina juga seperti itu, Pak. Jadi kenapa kok kemudian kok kepengen nglakoni meneh? Kenapa? Ada kekosongan batin, rasanya orang tercukupi ketika dia itu kemudian berhenti dari kemaksiatannya itu tadi, perzinaannya itu tadi. Insyaallah. Maksiat dampaknya seperti itu.
Makanya ahlu sunnah tadi berkali keyakinan. Al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu. Kan ini maksiat itu membuat urusan jadi luar. Dosa itu kebalikan takwa. Kalau takwa kan dijanjikan, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Nah, kebalikan takwa itu apa? Maksiat. Maksiat terus balasannya apa? Ya sudah, Allah juga sudah janjikan. Waman a'rodo an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, aturanku, perintah-perintah diabaikan, larangan diterjang, wa innalahu ma'isyatan dongka, baginya akan dikasih ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Kalau penghidupan sempit itu gimana? Problem itu rumput, seperti benang kusut yang susah untuk kemudian diudari dan seterusnya. Orang kalau kemudian banyak maksiat, begitu menghadapi masalah itu terkesan buntu. Orang kalau banyak maksiat itu ketika menghadapi masalah itu seakan-akan itu masalahnya itu sangat besar dan nggak ada jalan keluar. Apa maksiat seperti itu? Nah, bahkan maksiat itu melemahkan hati. Kenapa? Kuatnya badan itu tergantung dari kuatnya hati. Yang kuat akan muncul sabar, teguh dalam ketaatan dan ujian, menjadi pribadi tangguh. Kenapa umat Islam di perang Badar 313 berhadapan dengan 1000 menang? Karena kuatnya badan itu sebenarnya tergantung dari kuatnya hati. Mereka tuh punya iman, punya hati yang kuat sehingga memunculkan badan kuat, sabar, teguh dalam peperangan. Sebaliknya, hati yang lemah pasti akan memunculkan apa? Malas, penakut, pengecut. Bagaimana bisa hati lemah? Lemah itu adalah karena maksiat yang seperti itu. Jadi maksiat itu punya dampak nih bagi badan kita. Termasuk maksiat itu menghalangi kita. Ini perkara halus ya yang jarang disadari orang. Terkadang dosa tidak melahirkan hukuman, tapi dosa maksiat itu menghalangi seseorang dari ketaatan yang biasa ia lakukan. Sehingga ada satu kata-kata dari Fudel bin Iyad ini. Terhalangnya seseorang dari bangun malam dan berpuasa di siang hari sehingga biasanya tahajud ora iso tahajud, biasanya poso Senin Kamis dadi ora iso poso Senin Kamis, itu karena dosa, karena maksiat yang berat. Nah, kita malah kebalik tuh. Bukan esok-esok itu ora tahajud lah. Yuk mambengi malah jeneng alhamdulillah, yang turunnya lali banget. Malah bangga gitu kan. Padahal turu lali ora iso tahajud itu gimana? Karena maksiat yang kita perbuat, sehingga Allah itu galangi kita dari ketaatan yang mestinya bisa kita. Biasanya saya mau Quran one day one juz kok ora, coba introspeksi, maksiat apa ini kok sampai seperti itu? Karena ketaatan itu akan memunculkan itu. Siapa yang Allah kehendaki dengan hidayah, Mama yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Allah itu akan lapangkan dadanya terhadap Islam, sehingga melakukan amal Islam itu kok enteng banget Pak. Itu ganjaran ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang. Tapi kok sok wangsule pun ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu akan kesesatannya, ayudilahu yaj'alahu sadrahu dayyikon harojan. Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit. Dihukumnya seperti itu. Arab tahajud wah boleh pol, Arab infak sedekah eman pol, Arab maca Quran rasane iki mungkin mripate iki punjeng pol dan seterusnya. Ternyata karena perbuatan maksiat yang kita lakukan, kita dihajar oleh Allah. Dada kita jadi sesak dan sempit untuk menjalankan ajaran-ajaran. Begitu kaum muslimin, dari situ kita simpulkan Islam melarang maksiat. Dan maksiat itu punya dampak, menyebabkan berkurangnya atau turunnya iman. Sekalipun tidak sampai menghilangkan iman, atau kita tidak boleh memvonis orang yang berbuat maksiat telah jatuh kepada kekafiran. Karena ini pembahasannya akidah, jadinya titik tekannya ada di situ, bahwa pelaku maksiat itu tetap dia saudara mukmin kita, saudara muslim kita, sekalipun berbuat maksiat, tidak kemudian menjadi musuh, tidak kemudian menjadi jatuh.
Seperti itu. Saderenge kawula pungkasi, wonten ingkang badhe taklet. Kawula sumangga. Nggih. Waalaikumsalam. Ya. Jadi salah satu bentuk tahdir ya bagi orang kafir itu memang tidak boleh dimakamkan di pemakaman Islam, umat Islam. Itu salah satu hukumannya, supaya itu juga menjadi peringatan bagi yang lain. Nah, sementara di tempat-tempat kita itu bahkan kita tidak punya tuh TPM, itu nyaris di semua desa nggak punya, adanya TPU, tempat pemakaman umum. Ya ini yang PR ya, PR bagi kita gitu kan. Ayo buat disiapkan gitu kan, ada tempat pemakaman muslim. Soal nanti kok ternyata itu sebenarnya TPU, cuma nanti mungkin dibuatkan batas pemisah. Sekedar batas pemisah sudah cukup. Oh ini adalah TPM, yang ini adalah untuk yang umum, yang bukan. Bahkan di beberapa tempat kan memang ngadain Pak, ada namanya wakaf untuk pembebasan lahan untuk di lahan pemakaman muslim secara khusus gitu ya. Sehingga nanti orang yang dikubur di situ pun diseleksi. Bahkan mungkin ditanya ini ketika hidupnya sholat enggak dan seterusnya. Boleh dimakamkan di tempat itu. Dan kalau tidak ada persaksian dari orang-orang bahwa dia tidak sholat, dia tidak boleh dimakamkan. Jadi kalau tadi ada lahan 1 hektar kemudian dipisahkan dan kemudian nanti mungkin dibuatkan pemisah apapun itu bentuknya, itu cukup. Allah. Yang lain mungkin? Ye? Yep. Oke. Yep. Jadi kalau kafir itu mungkin yang paling keras itu ya kafir harbi judulnya. Kafir apa? Kafir yang betul-betul memerangi umat Islam. Itu sudah tidak ada loyalitas, tidak ada kecintaan, keberpihakan, nggak boleh. Bahkan umat Islam berpihak kepada kafir harbi bisa menjatuhkan keimanan dirinya sendiri. Jadi harus baro. Baro itu berlepas diri dengan baro, betul-betul baro. Sama lah kalau misalnya ada kasus konflik antara Palestina dengan Israel. Kok ada umat Islam, kok kemudian justru berada di pihak Israel? Dia dengan sendirinya akan membatalkan syahadat. Jadi ya kenapa? Karena Israel itu kafir harbi. Tidak boleh kemudian ada loyalitas keberpihakan. Di bawahnya kafir harbi ada kafir mu'ahadah atau kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tunduk ya, dalam kekuasaan negeri-negeri Islam. Itu bisa disebut kafir mu'ahid. Kenapa? Karena melakukan perjanjian bahwa dia siap tunduk dengan nanti bayar jizyah dan seterusnya. Yang ini dilindungi sama umat Islam, dilindungi. Nggak boleh melukainya, membunuhnya, umat Islam nggak boleh. Itu ada kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Nah kemudian tadi ada kafir duna kufrun duna kufrun, kafir tapi sebenarnya bukan kafir. Itu hanya penyebutan dari Nabi saja. Nabi itu menyebut bahwa dia melakukan perbuatan yang dihukumi kafir. Tadi sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, gitu kan. Padahal disebut kafir sama Nabi, tapi sebenarnya bukan kafir yang artinya adalah sudah keluar dari agama, masih muslim, cuma dia telah melakukan sebentuk perbuatan dosa yang bisa mengantarkan kepada status dia tetap muslim. Nah, yang nanti kemudian tidak disolati atau nanti ya kemudian masuk ada kafir yang betul-betul keluar dianggap murtad, gitu kan, ada kafir murtadin, gitu kan. Ya berarti tadi gampangannya kalau menurut fatwa MUI mengingkari salah satu dari rukun Islam atau mengingkari salah satu dari rukun iman. Mengingkari salah satu dari rukun Islam misalnya, tidak mengakui wajibnya sholat, itu sudah murtad. Yang membuat kita tidak boleh mensolatinya, gitu kan? Bukan loh ya, mengingkari wajibnya sholat, bukan tidak pernah sholat. Beda enggak? Beda enggak? Beda kan loh ini. Jadi nanti tidak gegabah,
aku kayaknya ora tau salat iki gitu kan. Nanti dulu. Ini mengingkari akan wajibnya sholat. Itu beda. Jadi misalnya nih ditekoki, misalnya nih sering saya contohkan, Pakde jenengan kok mboten salat ya napa? Yo le, jane Pakde mungkin ngerti salat ki wajib. Ning aku urung iso, urung koper. Memben nek anak-anak wis padha mentas utang lunas aku tak salat. Ini fasik, Pak. Masih diakui mukmin, dia itu disebut ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu lingkaran terluar dari lingkaran iman. Jadi setitik menah itu kepleset ya berarti keluar dari iman. Tapi masih diakui ahlul kiblat. Jumhur ulama ahlul kiblat itu masih disolati ketika mati. Nah, tapi kalau yang beda satu lagi yang sering saya contohkan, Pak jenengan kok mboten sholat sana berpun. Sholat ki ora wajib lele. Sing penting dadi menungso ki apik karo liya. Sore madhep ngulon eling, esuk madhep ngetan eling. Sing kados niki catatan mawon, Pak. Sok ben nek mati ampun disolati. Dia sendiri mengingkari akan wajibnya sholat. Gitu, Pak. Benten apa mboten? Benten apa mboten? Sama-sama tidak sholat loh, ternyata hukumnya beda. Itu ya, jadi nanti ada kafir-kafir lah itu tadi ada kufrun duna kufrun disebut kafir tapi sebenarnya tidak kafir, hanya ingin menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu benar-benar dosa besar. Itu ya, Pak. Anda semua? Cakap ya? Oke, baik, kaum muslimin rahimakumullah, makatan yang saged kawula aturaken gumi pamunten kula atur kawula tamu pribadi. Jadi insyaallah kita masih melanjutkan al-mausu'ah al-manahi syariah pada pasal berikutnya. Semoga kita mengasihi tanpa doa kafaratul. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.